Alhamdulillah sekarang Buya sudah rawuh dan mempersingkat waktu. Sampun. Nanti tadi sesuai dengan yang disebutkan oleh MC, tadi saya disuruh cerita tentang sedikit Isra Mi'raj, ya. Yang jelas Isra Mi'raj ini merupakan apa? Sebuah kejadian yang sangat luar biasa, yang mana kejadian ini sangat sulit untuk dinalar oleh akal pikiran. Bukan karena sulit untuk dinalar oleh akal pikiran, karena pikiran kita yang tidak mampu. Pikiran kita yang tidak mampu. Yang mana kejadian Isra Mi'raj ini diceritakan di dalam Al-Quran, ya. Yang mana Al-Quran itu bukan sebuah kitab cerita, bukan kitab sejarah, tapi di dalam Al-Quran itu banyak mengandung apa? Menceritakan kejadian yang sangat besar, kejadian yang sangat istimewa, semuanya itu ada di dalam Al-Quran. Maka dari itu, nah, untuk mempersingkat waktu ini, biar jenengan ini tahu, ya, yang mana setiap tahun kita ini sebagai umat Islam, ya, setiap tahun pasti kita akan menemukan dengan yang namanya Isra Mi'raj. Kalau kita masih dikasih umur, akan ketemu tahun depan Isra Mi'raj lagi, ya. Dan malam hari ini kita alhamdulillah malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk bertemu dengan malam Isra Mi'raj, ya. Maka dari itu kita tanya sama Buya, karena beliau ini lebih ahli. Buya ini selain hafal Quran, wah, pengetahuannya sangat luas. Mungkin sampean selama ini yang tahu Isra Mi'raj itu pokoknya perjalanannya dari Mekah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratil Muntaha, Baitul Ma'mur, kemudian kembali lagi ke Makkatul Mukarramah. Lah, sekarang kita tanya sama Buya. Buya, ini selama ini Buya, kita ini sebagai umat Islam itu kan pasti ada peringatan Maulidin Nabi, Muludan, kita memperingati Maulidin Nabi. Kemudian nanti kalau sudah ada Muharram, peringatan 10 Muharram, 1 Muharram tahun baru, tanggal 10 Muharram, Muharraman. Kemudian ketika bulan Rajab ini, kita ini dikenalkan dengan Isra Mi'raj. Kenapa sih Buya Isra Mi'raj ini harus kita peringati? Monggo Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala na'maihi allati la tuhsa. Alladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. وأراه في سيره من آياته الكبرى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين هم في محبته كالزرع أخرج شطعه فاستغلظ فاستوى. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. Kalau membaca bareng-bareng bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا
حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Segenap keluarga dalam yang kami hormati, Dewan Asatidz, seluruh pengurus santri putra maupun putri, santri putra maupun santri putri, rahimakumullah. Amat berbahagia kita malam ini ditakdirkan oleh Allah bisa bermuajahah dalam suasana yang tenang, mudah-mudahan tetap tenang sampai akhir. Ya, tapi tenangnya jangan kebablasan. Tenangin dulu, tibae keturun. Bawa catatan anak-anak. Ya, ini yang putra ini kok tangan hampa semua ini. Bawa catatan, barangkali ada yang berguna dicatat ya. Ya, kalau sudah, oh saya hafal, enggak usah dicatat. Ya. Oke. Baik. Tadi sudah mulai warming up, pemanasan. Baru datang sudah disuguhi pertanyaan. Kenapa Isra Mi'raj itu diperingati? Isra Mi'raj itu peristiwa yang sangat viral kalau sekarang. Zaman Rasulullah hijrah itu terkenal. Hari lahir Rasulullah itu terkenal. Tapi Isra Mi'raj itu sangat viral karena menyangkut banyak hal. Pertama, Rasulullah itu setelah mengalami masa duka cita yang paling mendalam, di antaranya Rasulullah itu dibully oleh orang-orang kafir Quraisy. Ada yang namanya lembah isolasi, disebut dengan Syi'ab. Ada yang namanya tekanan dari Abu Lahab yang bukan orang lain, yaitu paman sendiri. Wafatnya Abu Thalib 3 hari berikutnya, satu riwayat, disusul dengan kematian istri yang membackup dakwah Rasulullah dengan kekuatan finansialnya. Siapa namanya? Siapa namanya? Siti Khadijah. Ingat, mungkin nanti kita akan siapkan kuis, ikuti dan simak dengan seksama. Barangkali kemujuran ada yang dipihakkan, ada yang berpihak pada salah seorang, atau berapa kali kuis nanti yang berhadiah akan menjadi hak Anda. Berhadiah, ya. Kecuali yang ngantuk. Kecuali yang ngantuk. Kalau ngantuk itu ganti rezeki. Sepeninggal Abu Thalib dilanjutkan dengan sedone Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Lalu terkenal dalam sejarah disebut dengan amal huzn, tahun duka cita yang mendalam. Ini cara Allah untuk mendewasakan Rasulullah untuk dibelajari menghadapi masalah demi masalah yang berangkai. Bukan karena Abu Thalib itu pamannya Nabi, tapi yang membackup sing disungkani wong kafir Quraisy itu adalah Abu Thalib. Nah ini sudah wafat. Sayyidah Khadijah itu yang bandani dari sisi finansial. Nah, dari sini lalu kita bisa ambil filosofi sejarah bahwa Rasulullah ingin Allah ingin ngelencerno Kanjeng Nabi, refreshing,
diperintahkanlah malaikat Jibril untuk menjemput Rasulullah, yaitu dalam sebuah perjalanan. Ini bukan perjalanan atas kemauan Nabi, tapi Rasulullah diperjalankan. Karenanya Allah mengatakan subhanalladzi asra, maha suci zat yang memperjalankan. Bi abdihi, kepada hambanya. Hamba itu berarti ruhan wa jasadan. Kalau hanya ruhan maka tidak perlu menggunakan sighah ta'ajjub subhan. Sesuatu yang sangat istimewa, maka menggunakan kata-kata subhanallah. Orang Arab itu kalau lihat sesuatu yang aneh itu subhanallah. Nek wong Jawa santri masya, nek santri anyar masalah. Nek gak santri wi. Ya, wi itu gak santri, gak zamuni Arab. Ya. Dan seterusnya. Tidak sekedar perjalanan biasa. Perjalanan ini amat singkat, hanya sebagian pendek dari malam. Walaupun disebutkan lailan, tapi itu hanya sebagian pendek dari malam. Digambarkan dalam sebuah riwayat, tsumma arudduhu qabla an yabrudal. Rasulullah itu dikembalikan dari Aras ke tempat di mana Rasulullah layah-layah di Hatim, di Hijr Ismail. Nah, kemudian diperjalankan, dikembalikan ke situ. Ternyata belum sampai bekas tempat tidurnya Rasulullah ini keburu dingin. Jare wong Jawa, nek mari lungguh nang kursi ini terus diinggati, dilunggui wong kok. Ngono diulangi sapa ngono? Dikandani sapa ngono? Tapi enggak ada yang bantah nyatanya muatan kearifan lokal ini. Nek panasin nemen berarti anaknya tambah wakeh. Banyak anak banyak. Ya itu yakinin nanti anaknya wakeh mondok nang Mambaul Hikam kabeh. Allahumma amin. Dah. Kenapa Isra Mi'raj diperingati? Karena banyak hal. Di antaranya tonggak sejarah lewat Isra Mi'raj ini lah Allah memanggil langsung kepada hamba yang paling dicintai untuk menghadap langsung dan diberi oleh-oleh kewajiban berupa sholat. Berapa kali? Kok bisa jadi 5 itu atas saran siapa? Nabi Musa berada di langit keberapa? Nah, langit ke? Ada yang lain? Langit ke-6, ya sudahlah, nanti kita sampaikan lewat kuis saja. Itu ditempuh dalam waktu yang sangat singkat. Padahal Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu saja 1335 km. Belum mi'rajnya. Dari langit ke langit, bukan langit-langit, dari langit ke langit. Yang dilalui oleh Rasulullah itu dari Makkah ke Thaibah. Thaibah itu Madinah itu. Madian itu adalah tempatnya Nabi. Ya sudah, kalau nggak bisa nanti aja saya tanyakan. Kemudian gunung Tursina, Baitul Laham, dan terakhir Baitul Muqaddas. Baik, ini saya lewati saja. Intinya begini, dari perjalanan yang panjang inilah lalu Rasulullah mendapatkan oleh-oleh berupa kewajiban sholat. Nah, sholat itu sebegitu vital dalam Islam. Sampai perlu-perlunya Rasulullah dipanggil langsung oleh Allah. Sementara kewajiban yang lain Allah cukup mendelegasikan malaikat Jibril untuk menyampaikan kewajiban itu. Beda dengan sholat. Nah, setelah diwajibkan ini atas saran Nabi Musa di langit ke-6, jadi Rasulullah itu pulang lewat langit ketemu Nabi Musa lagi, ditanya dikasih oleh-oleh apa? Rasulullah menjawab, anu mas, kira-kira nyuluin mas be ya? Ya kan lebih senior. Anu mas, sholat. Pinten? 50. Alah, boten kiat umat panjenengan. Umat kula niku lho,
top umure dawa-dawa awake gede-gede dukur-dukur. Niku mboten kiat. Apa maneh umat panjenengan cilik-cilik nang umure ndek-ndek mboten kiat. Terus akhirnya atas saran Nabi Musa minta diskon kepada Allah. Diskon yang pertama 20% jadi 40, diskon kedua 25% jadi 30. Ini setelah ketemu berulang-ulang dengan Nabi Musa. Sampai saat terakhir ketemu lagi kantun pinten Rasulullah. Kantun gangsal wekdal. Mboten kiat panjenengan nyuwun malih diskon ten Gusti Allah pumung dereng tebih. Inna ummataka la tastati'u khamsa shalawat kulla yaumin wa inni qad jarrabtun nas qablaka wa 'ala bani Israila asyaddal mu'alajah ila akhiril hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Intinya Rasulullah masih disuruh untuk minta diskon tapi Rasulullah malu. Sa'altu rabbi hatta stahya itu kula pun nyuwun diskon bolak-balik ten Gusti Allah sampai izin kula Nabi Musa walakinni arda wa aslam kula pun legawa mun kula pasrah cek ditulungi kali Gusti Allah. Ternyata sholat 5 kali itu berat apa ringan? Ringan apa berat? Mulane ngantuk ay. Ringan apa berat? Berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Berat itu bagi orang yang tidak khusyuk, bagi orang yang sholatnya khusyuk terasa ringan. Jadi salah satu jawaban yang paling fenomenal adalah karena dimulainya kewajiban sholat disampaikan pada saat Isra Mi'raj. Ini sementara. Jadi Isra Mi'raj ini ibaratnya itu ulang tahunnya sholat, ngoten Bu ya? Ya, kalau boleh diistilahkan ya ulang tahun atau milad atau apa ya? Khol ya? Khol. Khol habis mati. Berarti Isra Mi'raj ini karena lahirnya sholat itu pada malam Isra Mi'raj. Jadi kalau malam hari ini makanya nanti sampean enggak usah khawatir nanti kita bancaan ya. Memperingati ulang tahunnya sholat 5 waktu. Ben tambah semangat lagi. Nah, ya ini Buya. Tadi Buya itu menerangkan gini. Kalau sholat itu ibadah yang sangat istimewa. Sampai-sampai Allah itu memanggil. Kalau dibandingkan dengan ibadah yang lain tadi kan Allah ketika ibadah puasa Allah itu cuma ngutus malaikat Jibril, ibadah zakat, haji pun Allah cukup ngutus malaikat Jibril. Tapi adakah keistimewaan kok sampai Allah ini untuk perintah sholat itu sampai harus manggil Nabiullah Muhammad ini pripun? Adakah keutamaannya ini Bu ya? Sehingga sholat ini begitu istimewa. Ada beberapa maziyah kelebihan di balik sholat yang tidak ditemui di ibadah yang lain. Yang pertama, untuk mewajibkannya Allah perlu memanggil langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berarti kan penting. Kalau tidak seberapa penting kan cukup dilewatkan kurir malaikat Jibril. Yang kedua, penentu kelancaran proses penilaian ibadah-ibadah yang lain. Nanti di sana ketika perjalanan pada alam berikutnya, yang pertama dipertanyakan oleh Allah itu yang urusan langsung dengan Allah itu sholat. Kalau yang urusan hakul adami itu adalah ad-dima, mengalirkan darah yang tanpa hak, itu sholat. Kalau sholatnya beres, yang lain ikut beyes. Kalau sholatnya beyes, yang lain beyes. Rodok ngantuk kan, mau diberes rodok angel. Beyes. Ini sing golek senden-sendenan ini mulai siap-siap.
Ayo donga bareng-bareng sama Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba yang belakang itu juga baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma. Bismikallahumma. Ahya. Ahya. Wa bismika. Wa bismika. Amut. Amut. Dongane apa? Dongane ngaji ambek ngantuk. Ya, muga-muga sing gak ngantuk dikai jodoh sing ganteng. Nek lanang dikai jodoh sing wayu. Dikai maratuwa sing Jawa. Sugih. Terus loman. Nek lanang bojone wayu, pinter, apal Quran. Halo, nek sing wedok dikai bojo sing ganteng, pinter, sugih, Jawa. Masih hafal Quran enggak apa-apa. Amin Allahumma. Sing ngantuk ndonga dhewe. Aku mau ndongakno, ngantuk aja ndongakno. Alhamdulillah. Dah, yang ketiga. Tidak ada uzur untuk meninggalkannya. Sholat itu repot ya wajib. Loro, sakit seperti apapun ya wajib menunaikannya. Be opname di rumah sakit dalam kondisi tergolek tidak berdaya, ada infus, ada kateter, nuajis tidak karuan. Mosok sholati prei. Selagi connecting pikirannya, maka sholat tidak ada prei. Duwe gawe yo, sholat. Gerak jalan yo, nonton bal-balan yo, sholat. Delok karnaval yo, nek melok karnaval. 3 tahun yang lalu ketika Mambaul Hikam mau ikut gerak jalan ke Tanggulangin, saya tanya gerak jalannya hari apa? Niku biasanya Sabtu, niki Jumat. Khusus Mambaul Hikam tahun ini ndak usah ikut gerak jalan. Wih sembayangi asar piye? Ini gak dijamak karo zuhur. Padahal Jumat jamake piye? Masalah kan? Udah nggak ikut gerak jalan nanti. Kalau ada apa-apa nanti Buya yang ngomong. Alhamdulillah gak ada yang berani marahi. Kenapa? Eman sholat. Eman temen wong kang ganteng ra sembayang. Eman temen kang ganteng ra sembayang. Nabi Yusuf ganteng yo akas sembayang. Nabi Yusuf ganteng yo akas sembayang. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Salli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab biman qad wahada. Ayo ganteng gak sholat gak pantas apa maneh gak ganteng. Hah? Wonten lari mambur kabupaten ganteng. Gak sembayang. Afkir nggak masuk nominasi. Lanjut. Yang berikutnya
Sholat itu menyeluruh untuk lapisan kaum muslimin lintas status. Sogih yo sholat, konglomerat yo sholat, kong melarat yo sholat. Ya, repot ya sholat, apa maneh ora repot. Pengusaha yo sholat, apa maneh santri, ya. Sholat. Pejabat ya sholat, rakyat jelata ya sholat. Tidak ada pengecualian. Kemudian sholat itu menjadi penyangga kekuatan Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan as-sholatu, apa ya artinya ya? Sholat itu tiang agama. Tiang itu apa? Tiang itu soko, caga. Ya kalau cagae kuat ya agamane ya kuat. Nek cagae gak kuat ya bangunane ya ambyuk apa rubuh. Ya, kekuatan Islam itu ada di sholat ini. Betapa kebersamaan bisa dijalin yang namanya sholat jamaah, kompak. Datang pertama ya di depan, datang telat ya di belakang. Jenderal teko telat yonang mburi. Santri sik cuwilik teko dhisik dhewe ya manggon ngarep. Pencegah perilaku keji dan mungkar. Innas sholata tanha mungkar. Iku nek sholate berkualitas. Nah sekarang saya tanya ganti. Kalau di masjid ada sandal hilang, itu yang nyuri orang yang di masjid yang ikut sholat, opo sing nang pasar? Loh kok aneh? Kok aneh padahal inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Kok bisa nuker sandal? Karena mungkin sholatnya belum qualified. Bahasa ibu santri Babul Hikam belum qualified. Cara jawane belum berkualitas. Barangkali itu tentang kelebihan, keutamaan sholat. Sudah paham, Rek? Sudah paham belum? Ada yang bertanya? Belum. Wah, ini. Nah, itu tadi merupakan keutamaan sholat. Ya, beri aplaus dulu untuk Buya. Ayo, alhamdulillah. Tadi Buya menerangkan, kok bisa ya sandalnya Ustadz itu hilang di masjid. Wah, mungkin anak-anak ini punya pakem Buya. Ilmunya aja dikasihkan nopo malih sandale. Ilmunya dikekno nopo maneh sandale. Paling dalile lari-lari ngoten mungkin. Nah, ini ada cerita penting ya. Pernah ketika Buya dulu ngaji di Tebuireng, pondok pesantren Tebuireng itu, yang ngincipi saja lah tiap Ramadan. Biasanya kalau ba'da zuhur itu yang ngajar kitab kecil-kecil itu Al-Maghfurlah Yai Adlan Ali Cukir itu Tebuireng Al-Hafid. Kitab kecil-kecil, satu Ramadan hatam kitab 4, kitab 3. Ba'da zuhur sampai asar selesai, terus jamaah asar pulang. Saya pakai sepeda pancal. Ya kira-kira ya 13 kilo. Ya biasa, dulu istiqomah tidak punya uang. Istiqomah tidak punya uang. Tidak apa-apa kan? Poso dhisik riyoyone kari. Rekoso dhisik baru jadi soro itu maknanya apa? Soro iku wis dadi sapa lanang siji. Maknane dibalik soro akan ada jaminan
jadi orang. Nek gak soro yo gak dadi. Lah anak santri sekarang kan gak patek gelem soro. Nah, ya suatu saat Mbah Yai Adilan ini pulang dari masjid, gamparannya itu enggak ada di depan undak-undakan masjid. Tapi beliau enggak pernah tanya, langsung terus jalan saja lewat sebelahnya sungai itu sampai menyusuri itu sampai di rumahnya beliau. Anak-anak pengurus geger, siapa sih nyolong tahu gambaran ya? Gambaran itu mirip bekiak, tapi bedanya kalau bekiak itu karet kan, diselobokno. Kalau gambaran itu mentol, dicepit antara ibu jari, ibu bapak jari. Ibu jari. Ibu jari sama telunjuk kaki itu. Nah itu namanya gambaran, tinggi, berat. Loh itu hilang. Mbak Yaya nggak pakai bicara apa-apa, langsung pulang. Pengurus mencari siapa yang berani ngelamain. Akhirnya ketemon itu apa ketemon? Konangan. Ditemukan. Ketemon itu ketemu ya, ditemukan. Ternyata yang ngambil itu santri dari Jakarta, yang gak iso basa Jawa. Kenapa kamu beraninya ngambil gambarannya Pak Yai? Ya saya pengen dapat berkahnya, saya ngaji ya nggak bisa. Kalau saya tidak ngambil gambaran, saya nggak dapat berkah apa-apa saya ini. Lah ya kepingin barokah kok nyolong gambar, lucu banget. Jadi itu tadi Bu ya, ilmunya dikekno apa maneh? Oh iya, saya boleh cerita lagi ya. Dulu almarhumlah Mbah Khozin itu kan belum banyak santrinya, masih periode awal itu santrinya baru ya 10-an lah. Itu santrinya ya bangsane Pak Sobari, itu yang bangsanya begitu-begitu itu. Yang dulu ada ayahnya Pak Mukhlisin, komputer siapa namanya? Ustaz Ja'far. Sambi, itu bangsanya santrinya hanya berapa lah. Itu kalau habis ngaji malam itu kan masakan. Saat nemu nih di sekitar rumahnya Mbah Yai dulu itu banyak tanaman-tanaman, apa saja ada, sampai gayam itu ada. Nah suatu saat di depan kamarnya Mbah Yai yang sekarang ditempati Mas Imam Mutakin itu di sebelah baratnya itu ono tanduran witi nongko gede. Lah nongko itu oleh Allah kan dilengkapi dengan teknologi kelas tinggi. Nongko itu nek wayahe mateng, satu daun yang namanya kitir di atasnya itu, di tangkainya itu biasanya menguning. Oh tanda nongkone iki wis. Itu indikator itu langsung. Kok iso ya digawe ngono mbek Gusti Allah. Nah, lah nongko itu nek wis mateng, mambu. Bahasa Inggrisnya kemendeng. Apa? Kemendeng kok mendem. Kemendeng itu aja mingkem. Kemendeng, ambune gabrat. Nah, karena santri-santri masih belum banyak kegiatan, ya belum ada pengurusnya, ya nggak ada jadwal, ya suka ngaji, mari masakan tidur gitu. Nah itu mateng, akhirnya sepakat santri-santri mau ngambil. Ada begitu biasa, ada yang bawah, ada yang naik setengah, ada yang bagian atas. Ya sarungan lumayan kan kena digawe nggowo. Nah, sarungan itu multifungsi ternyata, Masya Allah. Sarungan itu paling demokratis, paling isis dan setia setiap saat. Makanya Buya itu paling males nih kon celonoan. Celonoan itu ribet, katin nang jedenge ya repot, menjaga kesuciannya juga sulit. Lagi pula orang sholat celonoan itu ndak sah. Saya ulang, orang sholat celonoan itu batal sholatnya. Orang sholat celonoan
batal. Sing bener apa rek? Tapi kalau sarungan sholat nggak apa-apa. Nek sholat celonoan itu nggak sah. Silahkan kalau ada yang protes. Itu santri cerdas. Tapi Pentium 2. Allahu Akbar terus masang celana. Ya batal lah. Ini kait paham ini. Ludingnya lama. Saya lanjutkan. Akhirnya malam itu juga dieksekusi. Nongkoni dipundut kalau santri senior itu. Nah, Bu Hajah Rusdiana, Bu Diana itu yang istrinya Kiai Husain Rifai itu dengar kok kerasak jangan-jangan arek-arek nyolong nongkoy. Akhirnya didengkek di balik jendela ternyata iya, terus didehemi. Nah, santri-santri yang senior-senior bilang, wes roh. Ya karena dianggap usianya lebih senior. Santri-santri ini, wes roh. Akhirnya dehemi ya isin dewe. Wadah, are-are didehemi cegak sido nyolong nongko ya dadak tetap dicolong. Semangat juangnya tinggi. Ojo ditiru lo ya. Ojo ditiru lo ya. Nggak, saya hanya cerita. Prinsipnya ternyata begini. Alah, Mbah Yai kuwe ikhlasin nemen. Ngaji ampun sampai yamin gak adik bayar arek santri malah gelek tiga ya apa-apa. Lah nek ilmune sing tiga itu kuncine swarga gratis apa maneh nongko. Halah menesuk subuh mari sembahyang jamaah salaman gak ya beres. Halo? Akhirnya dilakukan dan ternyata matur Yai ya wis aja dibaleni rek. Tapi kalau santri sekarang kan nggak ada yang nyuri nongko ya. Ya nyuruh orang nongko nih. Nongko ini buatan enten Buya. Wah saya lihat kok mangga-mangga itu yang nggak ada yang berani nyuri. Paling ya katanya nyolong gak mentolo ya dioyak-oyak cek rutu nemu ngono bahasa. Gaya disundal sundul niku rutu ngono ya. Ya iku santri rada pekok ya. Allahu Akbar. Oke. Ya. Hidup kaum bersarung. Nah, sarungnya multifungsi. Jangan dilihat sarungnya, tapi dilihat sudah. Nah, ini tadi kan Buya juga gitu. Buya tadi juga menerangkan sholat itu mencegah dari hal keji dan mungkar. Tapi kok ada ya Buya ya? Perasaan kalau dilihat dari wajah-wajahnya santri semuanya ini rajin jamaah Buya. Mulai subuh nggih jamaah. Walaupun kadang-kala sujud mboten balik. Ya, zuhur juga jamaah, asar jamaah. Kemudian maghrib nggih jamaah, isya nggih jamaah. Tapi kok nggih sik tetep kadang-kala kemarin itu ada laporan sandal Ustaz Misbah juga hilang. Nah, sandal Ustaz Misbah juga hilang, ini digawe sopo. Lah, mungkin adakah ini Buya? Terutama bagi diri kita ini, mungkin seperti Buya bilang tadi, mungkin sudah benarkah sholat kita? Nah, terutama pesantren ini yang menganut atau ikut di dalam naungan Nahdlatul Ulama, ya, penganut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, istilahnya itu sholat yang benar menurut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah niku pripun Buya? Biar sholat ini bukan hanya sebagai penggugur kewajiban, tapi juga apa ya? Betul-betul bisa menjadi punya asar bagi diri kita, betul-betul innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Niku pripun Buya? Belum ngantuk ya. Insyaallah ndak ngantuk kok. Belum ngantuk ya. Iku sing nanggurine cagak iku. Lah iku sing ditakoni malah noleh nanggurine lucu. Iku rodok bakat dadi pelawak.
Kadang anak ngantuk ditudingi, duding sandingi. Pinter. Hebat ya. Iku ngelucu tapi gak lucu ya. Barangkali begini. Karena malam ini kan malam diundangkannya sholat pada 1443 tahun yang lalu. Ya. Barangkali perlu kita melakukan self correction atau muhasabatun nafas. Yang pertama, apakah sholat kita sudah benar? Pertanyaannya, selama ini anak-anak ini kalau sholat mendapatkan pelajaran langsung yang dipraktekkan di depan ustadznya atau katut karo sing ngarepe? Melihat ada orang sholat moro katut gitu aja ya? Atau belajar praktek di depan ustadz tentang sholat itu mulai takbiratul ihram sampai salam? Halo? Masih dengar suara? Oh, berarti masih normal, berarti alhamdulillah. Iya, ini pertanyaannya, apakah sholat kita selama ini sudah benar? Bagaimana cara mengangkat tangan? Bagaimana bersedekap yang benar? Bagaimana tata cara kita sujud? Bagaimana kita ruku, iktidal, dan seterusnya? Sudah on time kah sholat kita? Saya lihat nek sembahyang asar jam 4:30. Ini pilihan yang agak pahit memang. Ya mudah-mudahan ke depan ketemu format yang terbaik, sholatnya tetap on time. Yang ketiga, sholat kita ini kira-kira wis fokus apa durung ya? Allahu Akbar. Begitu habis baca Fatihah, Allahu Akbar pret iki. Ya ngentut iku jenenge. Allahu Akbar baca Fatihah. Baca Fatihah tinggal 2 ayat. Eling. Aku manang Sidoarjo nggo dhuwit 10.000. Kalong 5.000 kok kari 2.000 iki nanti ya. Rokok lho bane sepeda mang bocor. Nembel. Yo tapi sing 500. Begitu sujud, oh ya tuku teh mang. Ngenteni nembel ambek tuku teh hangat. Akhirnya begitu ketemu, jangkep, terus tahiyat, pamitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Isine sholat, totalan uang 10. Potongan ini kira-kira diterima apa ora ya? Diterima ora ya kira-kira? Kira-kira sholat kita sudah khusyuk apa belum? Kalau belum khusyuk, pantaskah sholat yang seperti itu diterima oleh Allah? Kalau sholat tidak khusyuk, kalau sholat tidak diterima, yaitu sing garai sik wani jagongan nang ndukure lantai 3. Sampai mecahno genteng. Halo? Ya gara-gara sholat yang tidak benar itu sik wani mokakno bangku. Halo? Ya gara-gara sholat yang tidak beres itu berani membuat masalah. Kuncine rusak macam-macam. Saya berharap yang seperti itu segera kembali ke jalan yang benar. Ya, kayaknya eman ya, nyantri lama tapi tidak dapat anugerah ilmu yang manfaat gara-gara sering membuat kerusakan di pondok. Kan jangan sampai diulang ya. Ya anak-anak ya. Ya, ya mungkin terlalu kreatif barangkali begitu. Mungkin. Kemudian
Seandainya diterima, dinilai berapa ya kira-kira sama Allah ya? Kira-kira nilainya kumlot apa enggak ya? Nah, pernahkah anak-anak ini sholat yang terasa begitu nikmat ya? Sampai berlama-lama ria pun enggak apa-apa. Sing imami nang suarane enak, nafasnya panjang, lagunya sip, ya, soundnya mendukung. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Halo? Kira-kira kalau kedapatan ada makmum diimami seseorang dadak mocone surat duwawa, kira-kira muni alhamdulillah apa innalillahi? Allahu Akbar. Paling jawabannya kul huwaili ngoten. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Allahu Akbar. Ha, cocok. Ya wis lah, Mbak Yasin sampai entek ya kemeng iki. Sing ngantuk moro keturun sampai ngipi-ngipi. Tapi agak perlu dibiasakan. Ketika santri pada pulang, tinggal santri-santri yang tersisa saja. Saya tidak tahu itu saking senengi ngaji, senengi nduk pondok, apa ngedoi penggawean aku gak paham. Gak boleh karena kok cek gak dikai penggawean karo wong tua, nduk pondok atau saking akrabnya dengan pondok ndak tega meninggalkan Mambaul Hikam. Barangkali. Nah itu biasanya kalau santrinya sedikit jamaah subuh hanya satu sop. Ambek ngenteni arek loro, arek telu, saya sengaja baca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin sampai fa idza ta'khuduhum wa hum yakhsimun. Allahu Akbar. Nanti rakaat kedua terus lanjutannya sampai subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allahu Akbar. Ada orang, saya cerita, ada orang diajak tetangganya buka bersama di Ngampel. Bah, nderek buka bersama ten kene Ngampel. Ampel Surabaya, nggih, pados nasi biryani nopo nasi kabuli enggak? Ya. Berangkat jam piro? 1:30, Mbak, cekap ngentol, sret, kirian pun tutup. Pesen ini, pesen itu, kambing open, macam-macam minuman yang rempah-rempah, wis sawen. Habis buka, kan sholat maghrib atau sholat maghrib terus buka, terus sekalian nunggu isya. Sholat isya sak traweh di Masjid Ampel Suci, ternyata ngatamno sak juz, buyare jam 09.00 kurang seprapat. Buyar sholat, sing diajak tadi bilang menemben niku nek ngajak mangan rene, mari traweh ae. Bah ya tutup ya golek sahur, jenenge sahur bersama mboten buka. Lah ngene iki traweh ngatamno sak juz kaya kesawen. Aku ngempet nang jeding, ya Allah. Ya perlu jadi kadang-kadang dilatih baca surat yang agak panjang. Insya Allah. Mungkin sekalian sholat yang perlu di stressing terkait dengan ciri orang-orang ahli sunnah wal jamaah ini. Yang pertama baca usolli. Di kitab-kitab fikih yang diajarkan itu baca usolli hukumnya apa ya? Baca usolli hukumnya sunnah inda Syafi'i. Usolli fardul isya'i, usolli fardos itu sunnah. Dulu Buya
itu pernah ngaji lintas aliran. Tahun 91 itu ada NU, ada Muhammadiyah, ada LDII, ada Islam Ingkarus Sunnah, ada Islam Sejati, ada Darul Hadis, macam-macam. Saya ikut atas nama warga sekitar situ. Saya di Bon ceritanya itu. Dan tidak menunjukkan tanda-tanda kalau saya orang NU. Saya tidak pakai kopiah, kaosan oblong. Ketika itu ada orang alumnus NU. Alumnus NU. Atau NU yang murtad ya. Artinya mantan NU. Apa ning ngarani? Apa mutakhorijin? Mutakhorijin nahdiyin ngono wis terserah lah wis. Aku ning ngarani kok wis pokoke lulusan NU lah. Berarti wis gak NU mantan X ya. Nah, itu menerangkan usolli macam-macam kunut macam-macam itu tidak jelas dalilnya. Maka sebaiknya begini-begini. Saya bilang, Pak Ustadz, sebaiknya pengajian ini biar bisa berjalan harmoni, kemudian tidak ada yang merasa tersakiti. Bu ya jangan nyinggung-nyinggung yang seperti itu, masalah khilafiyah kan. Lagi pula itu tidak menyalahi aturan. Kalau seandainya penjenengan mempermasalahkan usolli, terus ada orang mau sholat, sebelum takbir, terus nyanyi dulu. Isabella adalah. Lu kok mau tangi kabeh? Isabella adalah kisah cinta dua dunia. Nyaut kabeh ya Rare. Anggite Buya gak iso nyanyian, asli iso. Cuma moh dadi ngono ya, dadi penyanyi. Iya. Ya. Kalau basicnya qori, nyanyi itu enteng. Karena sudah terlatih, nafasnya panjang, terus tidak boleh ambil nafas. Kalau nyanyi kan sambil joget bisa ambil nafas. Dan tidak makruh. Iya, tapi kalau baca Quran ambil nafas, oh yuk khotok jali itu. Khotok jali mengurangi sekian poin. Nah. Terus Isabila adalah Allahu Akbar. Saya tanya pada Ustadz yang menyampaikan paparan, sah apa enggak? Lama jawab, ya sah. Lah iya bong, nyanyian Isabila saja enggak apa-apa, apalagi usolli, apanya yang masalah? Toh kita tahu bahwa setat sholat itu adalah idza kabarta, ketika sudah mengumandangkan takbir Allahu Akbar, itu baru setat. Kalau usolli itu pra sholat, isi durung sholat. Kalau kita mau menyanyikan lagu kebangsaan, ambil suara dulu kan. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku. Kan begitu. Loh, pemanasan, menyamakan tun dulu. Tun. Atun ya. Akhirnya dia kelabaan. Terus yang kedua bahas kunut. Saya ulali, saya tengah no, saya pinggir no, saya naikkan, saya turunkan. Akhirnya terus bilang begini, saya kalau belum bisa mengikuti pola berpikirnya Ustadz kita dari Tebel, karena saya waktu itu ngakunya dari Tebel. Gedangan apa Buduran? Gedangan. Karena saya di Bon orang Tebel. Dengar aku nang kuping panas, tapi ora iso belani kudu tawur ya. Saya di Bon. Jadi ono ngaji bon-bonan.
Saya bilang, ya sudah, kalau penjenengan belum paham dengan bahasa kita, sebaiknya tidak usah menyampaikan itu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan memperbincangkan sesuatu yang penjenengan sendiri tidak paham ilmunya. Sudah turun aja. Saya suruh turun. Berwabah-abang. Saya telanjangi. Bulat. Artinya mereka yang membuli gaya-gaya ahli sunnah wal jamaah ternyata tidak berhasil, malah jadi telanjang bulat. Tidak berani. Jadi mulai sekarang dilatih ya, soli benono tengere, kupluke ana tekeni NU tapi gak tahu maca. Soli. Halo. Kalau masuk madrasah di sebelah barat itu ada logo NU gede. Itu harus ada konsekuensi. Baca usul soli. Yang kedua, mengeraskan semua takbir. Takbir itu kecuali takbiratul ihram, semuanya sunnah. Takbiratul ihram itu wajib. Makanya berapa kali Ibu ya kalau mau sholat subuh muni dibanterno. Ingat? Kalau takbiratul ihram tidak bunyi, ukurannya bunyi itu telinganya nggak dengar. Kalau nggak dengar berarti nggak sah. Halo? Kalau takbiratul ihram itu wajib, maka harus bersuara. Yang telinganya sendiri krungu, neona krungu podo karo ramuni, sama dengan tidak bertakbir, berarti tidak sah. Setiap takbir intikal ini juga harus bunyi, walaupun hukumnya sunnah. Kita latih jadi sholat yang insya Allah kalau sholatnya baik, insya Allah bangku-bangku ngawet, lawang-lawang ngawet, jeding-jeding ngawet, gak ada pengerusakan di mana, loker-loker gak ada yang dicuri kuncinya, gak ada yang dirusak. Kalau masih ada pengerusakan, indikasi sholatnya belum benar. Halo? Yang ketiga, wajib membaca Fatihah di setiap rakaat walaupun makmum. Membaca kunut ketika sholat subuh itu sunnah ab'adus sholah, yang kalau tidak membaca harus diganti dengan, nah kalau sedang makmum indikasi baca kunut itu diwakili dengan membaca amin. Sopo sing sembayang subuh wayai imam kunut kok gak moco amin, sama saja dengan tidak kunut. Berarti imam salam dia mesti menambah sujud. Halo, masih dengar? Ya, diingat-ingat. Sopo sing sembayang Allahu Akbar, ya Allah, mulane terus gelek sandingi caga, ayo senengane minggir ngidul, ambek minggir ngalor, enak pinggir tembok, aman. Ambek ngantuk-ngantuk, gak jelas itu. Pemane kadek sujud gak balik. Dulu itu ada santri kakak beradik, anak Madura tapi Surabaya rumahnya. Berintik nang arek kulite gak kuning. Kulitnya gak kuning, meh koyo areng gitu loh. Areng gosong. Meh koyo areng. Anak ini Masya Allah kreatif banget. Bendino kucing-kucingan bagian keamanan. Rokokan, Masya Allah, anak emang Madura. Akhirnya suatu saat sholat subuh itu di sop belakang, sop kedua. Loh, sujud kedua itu gak bangun-bangun. Jari tonggone sing husnudzon, tobat BR iki. Tapi husnudzon ini berubah ketika durasi waktunya terlalu panjang. Lo imamnya salam kok sih sujud terus, digeser begini, ternyata goling. Lo awak memang turu ta? Akhirnya ya buru-buru langsung disuruh wudhu lagi, sholat lagi. Ternyata saya kira-kira sing tengok-tengoknya ada ndak yang sholat ngantuk? Kuatan. Nah kalau nggak jawab berarti banyak. Saya ingin ada indikasi, ingin ada standarisasi, tolok ukur. Kalau acara yang kita gelar malam ini sukses,
maka pasca acara sholatnya ada perbaikan. Allahumma amin itu penting, tapi kemauan yang kuat itu lebih penting. Oman amin, tapi yo tunjukkan ada kemauan kuat. Begitu sudah wudhu segera langsung ambil posisi soft depan, membaca wiritan dengan suara keras. Ya gak ngantuk, tapi meneng, ya itu ya disemprot. Ya, petugas itu kadang was norono sing nisor dewi gak ro. Lho iki sandiki keturun jarno ya. Ya. Dulu biasanya pakai laser sama Buya. Alhamdulillah lasernya hilang. Aman gitu ya. Iya, biasanya dari jauh langsung laser. Ini kok lasernya hilang, berarti apa sudah tidak boleh meleser anak-anak ya? Saya nggak meleser matanya, tapi saya meleser anak-anak yang malas-malas itu. Supaya wiritan. Nawa itu saya berjuang, supaya tidak ada dusta di antara kita. Asik. Belajar sembahyang tapi ini ada dusta itu. Ya, suara keras, itu nanti ada efek kejiwaan. Kemudian yang terakhir sampai diakhiri dengan doa berjamaah dipimpin oleh imam dan diamini. Ndonga dhewe ora ono sing ngamini perwakilan sing ngarep dhewe amin. 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 Sampai ditok-tok. Amin. Mari gak kuat maning. Ya Allah, nek potongan ngantukan biasane kok jodone gak patek tepak iku. Halo. Nek ngantukan insyaallah jodone gak patek tepak. Mbuh, boleh makelar, boleh apa. Ya Allah. Dirubah ya. Baik sementara. Ini sudah jam. Ada yang hafal kunut? Siapa yang hafal kunut angkat tangan? Siapa? Oke, nanti saya suruh maju ya. Saya takutnya karena anak-anak ini mungkin sering jamaah subuh Bu ya. Nanti kan tadi diterangkan itu kalau mewakili membaca kunut itu apa tadi anak-anak? Amin. Takutnya nanti kalau suruh baca kunut, coba tolong baca kunut. Amin. Amin. Loh, kok amin? Loh, saya kan ahli jamaah subuh. Akhirnya dongo kunutnya sampai lali. Apalagi me amin tok. Nah, ini Bu ya. Anak-anak ini mungkin kita semuanya ya. Kok masih ada kadang-kala itu lek tidak sembayang kok males gitu. Kurang semangat, iya. Ada enggak? Padahal saya kemarin tuh Buya juga menyaksikan juga. Ketika saya diajak silaturahim ke Pondok Riyadul Jannah itu 30 menit itu menjelang azan itu masjid itu sudah full, sudah mulai banyak yang datang ngenteni azan ya. Kemudian ketika di Makkah itu juga seperti itu. Ketika di Makkah itu 30 menit sebelum azan toko itu tutup semuanya. Bahkan almarhum ayah itu saya masih ingat tuh beliau itu kalau sudah mendekati azan itu senengane ke masjid sambil bawa Quran deres. Lah ini Bu ya. Gimana ini kiatnya ya supaya kita ini yang males masih ada rasa kayak kurang gercep ketika ada panggilan azan kok gak ndang apa? Seharusnya panggilan azan itu menuju ke tempat masjid ya, bukan panggilan azan untuk ke kamar mandi atau adzan untuk tidur, panggilan tidur. Nah ini pripun? Adakah kiat-kiat supaya kita ini lebih semangat lagi dalam berjamaah, sholat dan terutama dalam berjamaah? Adakah kiat-kiat tertentu Bu ya? Ya apa ya jawab ya? Begini, saya ketemu nih. Nggak. Fisik kita itu ada ukurannya, ada keterbatasannya
dan harus diberi hak untuk istirahat itu. Makanya pengurus dengan susah payah kalau sudah 10:30 itu semua aktivitas harus off. Sepak bola, yo leren. Ini terpantau CCTV dan bisa saya lihat dari kamar. Makanya kalau masih belum tuntas, saya langsung telepon satpam untuk menghentikan yang sepak bola. Tapi jangan ada yang melawan satpam ya, itu kepanjangan dari pengasuh ya. Ya, ya, jangan. Ini dalam rangka kasihan supaya fisiknya bisa diistirahatkan, besok bangun itu bisa fresh. Kalau istirahatnya cukup kan bangunnya bisa segar, metabolisme tubuh pulih kembali. Nah ini bengi digawe begadang. Fisik kita ini terbatas, dibuka kucing-kucingan. Atau kadang yang buka telat, seperti subuh tadi, alhamdulillah sampai sholat berakhir, yang utuh hanya 1 soft itu pun tidak penuh. Nah uji nyali. Akhirnya kita sepakati ya sudah mulai saat tadi pagi, yang telat 1 rakaat diberdirikan supaya punya pendirian, supaya punya. Saya kok ingat ya, ada orang Madura kepingin bahasa Indonesia keliru-keliru sih maunya. Orang Banyuwangi naik bis ketika harus balik ke Surabaya, cerita sama teman-temannya. Karena sejak naik di Banyuwangi sampai Surabaya, dia turun di terminal Bungurase itu berdiri. Cerita, gimana saya nih? Sejak kenaikan sampai keturunan nggak dapat kedudukan. Sejak kenaikan sampai keturunan nggak dapat, gak oleh tempat duduk loh, nggak dapat kedudukan. Jarno. Sing waras ngalah. 1. Jadi istirahat itu penting supaya aktivitas berikutnya bisa dilakukan dengan lha iku ngantuk ngono wisan iku. Iku sing turu-turu iku. Coba yang ngantuk itu ditaruh di depan bisa enggak? Nah, jadi perlu pendepanan yang ngantuk-ngantuk itu. Halo, apa pendepanan? Sing ngantuk-ngantuk tolong diangkat, ditaruh di depan ya. Ya. Semari ngono sing ngantuk mana jonjong wong telu ya, gareng ngarep. Anehnya ya, ketika gini ngantuk, nyampe kamar guyon. Berarti an-nu'asu nau'ani. Ngantuk itu ada 2 macam. Yang pertama ngantuk yang murni karena memang mata ini demo, kekuatannya sudah di luar batas, jam 12 malam ngantuk. Oh, itu namanya sudah waktunya istirahat. Ditandai dengan kelangopan. Ngantuk yang kedua itu murni cobane wong ibadah. Wiritan maghrib wis keturun. Tapi mari maghrib guyon mbek kancane pewadang. Berarti cobane ngibadah. Oh iya, orang ngantuk itu tidak disukai Allah. Orang ngantuk itu tidak suka ya Allah. Tapi kalau orang wahing, Gusti Allah saweneng. Makanya nek kepingin seneng Gusti Allah, sing gelem wahing. Ya. Bersin lho bersin. Karena dengan bersin seseorang didoakan mudah-mudahan dapat rahmat Allah. Ya, kemudian yang berikutnya
Allah itu tidak butuh kok dengan sholat kita. Kita yang butuh dengan Allah. Coba ucapkan bersama-sama. Allah tidak butuh pada sholat kita. Ucapkan yang keras. Allah tidak butuh sama sholat kita. Belum kompak, sing lanang bagian cagak nguri gurung muni blas. Diulang. Allah 1, 2, 3. Allah tidak butuh sholat kita. Kita yang butuh sholat kepada Allah. Kita yang butuh sholat kepada Allah. Jadi umpamane gak sembayang, Gusti Allah gak paten. Halo? Jadi kalau gak sholat, Allah gak rugi. Kalau sak dunya gak ada sembayang belas, Allah tetap Allah. Tidak turun tahta, enggak. Beda dengan jabatan duniawi. Ono lurah, rakyatnya sudah enggak cocok. Akhirnya pilihan lagi enggak didukung. Yo nyenyek. Enggak dadi. Butuh dukungan. Tapi kalau Allah enggak usah didukung, sudah tetap jadi Allah selamanya. Jadi Allah enggak butuh pada sholat kita. Kita yang butuh sholat pada Allah. Bagaimana caranya sholat kalian direken sama Allah. Bagaimana caranya kita ini kalau sholat merasa berhadapan langsung dengan Allah? Yang pertama. Yang kedua, mungkin sholat yang akan kita dirikan itu adalah last time. Kesempatan terakhir. Ada enggak orang habis sholat meninggal dunia? Ada. Siapa yang daftar? Oh, hebat itu. Kalau habis sholat langsung meninggal dunia, oh Masya Allah sudah, luar biasa. Mudah-mudahan kita semua nanti dimatikan pada saat ibadah ya. Allahumma Amin. Ya, itu keistimewaan. Dulu pernah tahun 89, 90 ya. Ada orang sholat Jum'ah di Masjid Al-Fatah, mendengarkan materi khutbah, meninggal dunia. Itu 3 keistimewaan. Yang pertama, mati hari Jum'ah. Yang kedua, pada saat di masjid ibadah. Yang ketiga, sedang mendengarkan khutbah, wafat. Teramat istimewa. Saya sampai penasaran, kemudian saya telusuri punya kehebatan apa. Ternyata beliau sholatnya biasa-biasa, cuma dia tidak pernah menyakiti siapapun. Tidak pernah membuat orang lain memerah telinganya. Tuntaskan semua gangguan sholat. Kalau mau sholat, kok haus, minum dulu. Ya. Kalau mau sholat, kok lapar, makan. Kalau mau sholat, kok kebelet kencing, ya sudah, ke toilet dulu. Habis itu, habis ke toilet, cawik dhisik. Apa? Mari pipis, mosok mari pipis langsung wudu. Sopo sing mulangi? Ribet itu. Nah, kalau mau sholat kok ngantuk, sopo yang mau tidur dulu? Wudu lagi supaya segar. Kalau segar hilang ngantuknya. Mau sholat ngantuk kok tidur dulu. Kalau sudah berumah tangga nanti anaknya yang kecil kok keluget-keluget mau sholat, sudah dikasih mik dulu. Mau sholat kok ngerebus air sudah mau mendidih, dinteni umep dhisik. Terus tantenane mbek sembayang ngocek umape bareng. Allahu Akbar, rakaat ketiga. Cerete muni. Waduh, kalau sing mateni iki LPG ini larang are. Sembayang mikir perutnya lapar, makan dulu, lebih baik sholat, lebih baik makan ingat sholat daripada sholat ingat. Apa bener ya kalimat ini? Saya ulang, lebih baik saya coba tirukan. Lebih baik makan ingat sholat daripada sholat ingat.
Ada yang salah kayaknya. Nek sholat ingat makan, iya mungkin terjadi. Tapi kalau makan ingat apa ya ono? Sampeyan kok mangane kok guwa apa kabeh? Aku guru sembahyang Dik, gak iso khusyuk aku mangan. Gak ono potongane ora ono. Ora ono. Gak mungkin. Tapi nek salat ingat makan, iya. Ono wong kate buka karena masakan yang dipakai takjil itu adalah sambal jeruk pecel, ada kemanginya, ya, ada iwak sipilnya. Ngene Bu, ae sembayang dhisik ae, engko kena ambut rasek gak enak salat. Lah kebetulan musola di rumah itu dekat dengan kamar makan. Begitu dapat 2 rakaat, krungu klotek-klotek, waduh iwak sipile dintekno arek-arek. Salat ingat wak sipil jenenge salat kelas sip. Berusahalah agar sholat awal waktu supaya ndak kesusu susu. Sempurnakanlah kesunahan sholat apa saja. Kemudian rajin memohon agar diberi kemudahan untuk khusyuk. Siapa yang bisa memberikan seperti itu? Allah. Berarti harus mengajukan banyak permohonan. Yang terakhir belajar memahami makna semua bacaan yang kita baca sepanjang sholat. Saya ambil contoh yang paling ringan saja. Duduk di antara 2 sujud. Kalau kita ini menghayati makna yang sedang kita baca, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya Allah, sepunten nggih Gusti kula kathah salahe. Warhamni, kula yen panjenengan welasi Gusti, kula kepingin ranking setunggal kok ranking selekur. Halo? Jenengan welasi Gusti, ibu kula niku loro-loron mawon Gusti. Jenengan welasi Gusti, bapak kula niku lho nyambut gawe niku kok seret. Paling mbayari SPP telat. Wajiburni jenengan tambeli sing kirang Gusti, kula niki wayahe butuh nasi niki kirang sak menten, utang kula niki kathah Gusti. Kula pengin daftar umroh yatra niki kirang gangsal juta Gusti, jenengan tambeli Gusti. Wajiburni warfa'ni panjenengan angkat derajat kula Gusti. Mosok ket bingen kok kopral ae. Mosok Gusti ket bingen kula kok mboten munggah ae, mboten munggah kok istiqomah 3 tahun berturut-turut. Harus dirubah itu. Warzuqni jenengan paring kecekapan rezeki Gusti. Masih yo kathah mboten napa-napa sing penting barokah. Halo? Masih kathah mboten napa-napa sing penting timbang didik gak barokah misan. Wahdini jenengan paringi pituduh untuk istiqomah ke jalan yang benar. Wa'afini panjenengan paringi seger kewarasan, sehat wal masa ono sehat wa Toyota ora ono. Sehat wal afiyat. Wa'fu anni itu kalau menurut Profesor Dr. Quraish Shihab mengatakan wa'fu anni itu maafkan kami ya Allah, permintaan kami terlampau banyak. Itu kan 8 item. Sudah 7 itu kok cik akeh padahal hanya duduk di antara 2 sujud. Kalau itu dibaca betul, dihayati, insya Allah tidak kesusu sujud dan benar-benar nikmat. Kalau sholat itu bisa menghayati, maka insya Allah sholat ini terasa nikmat. Kalau nikmat, masa mungkin ngantuk? Enggak lah. Itu barangkali ya. Alhamdulillah. Mau dilanjutkan lagi? Siap dilanjut? Sampai jam berapa? Mau dilanjut ya? Mau dilanjut ya? Yaudah kalau sampai mau lanjut, saya tak pulang dulu. Saya udah capek.
sekarang dengar ada hadiahnya ini. Fruity. Ya Allah, sudah. Nanti ya. Siapa kita? Siapa kita? NKRI Pancasila Mambaul Hikam. Mambaul Hikam. Alhamdulillah. Sudah. Alhamdulillah, uraian dari Buya tentang makna Isra Mi'raj dan keutamaan sholat sudah kita dengarkan bersama. Ditulis rek. Alhamdulillah. Nggih, pokoknya nggih ae ya. Sing penting nggih. Semoga apa yang sudah disampaikan beliau dijadikan Allah sebagai ilmu yang bermanfaat dan juga barokah. Ingat besok ingati praktek sholat di sini. Nggih. Seragam apa? Apa? Sama, putih ya? Oke. Jadi besok praktek sholat di sini secara berjamaah. Nanti dicek ya. Makanya tadi katanya Buya tadi itu pada pelajaran sampai ini pelajaran sholatnya itu ikut keterangan yang Ustadz dicontohkan dari kitab, kemudian dicontohkan oleh Ustadznya, atau ikut teman depannya. Nah, makanya supaya besok betul-betul dicek. Nanti kita akan praktek sholat bersama. Nanti seluruh ustadz-ustadzahnya itu juga akan apa? Ngecek ke apa? Tata cara kita sholat besok. Itu paling penting. Mungkin terakhir, sebelum ditutup dengan doa, ini tolong diperhatikan dengan seksama. Jarak terdekat rohani kita dengan Allah itu adalah pada saat sujud, khususnya sujud yang terakhir. Karenanya dianjurkan agar sujudnya agak lama. Kenapa? Ada filosofi yang mendalam. Sujud dalam sholat menurut Syekh Dr. Muhammad Diyauddin dari Mesir, beliau katakan sujud dalam sholat berpotensi menetralisir tubuh dari berbagai macam penyakit, sehingga membuat tubuh dan jiwa menjadi rileks. Karena tanah tempat kita bersujud mengandung ion negatif, sementara tubuh kita mengandung ion positif. Logikanya, yang pertama, bau amis pada organ tubuh bisa hilang dengan diusapkan tanah. Jadi abu gosok itu yang sekarang dikomersilkan. Yang kedua, daun pepaya itu kalau santri kuno sering dimasak. Loh, pahitnya bukan pahit, itu justru menghilangkan rasa kantuk. Supaya tidak terlampau pahit, maka dicampur cara merebusnya dengan tanah, menghilangkan, mengurangi kadar pahit. Yang ketiga, bau mayat bisa netral dan hilang sesudah dikuburkan di dalam tanah. Baunya seperti apapun kalau sudah dikuburkan hilang. Walaupun setelah dikuburkan kemudian dibongkar kembali sudah hilang baunya, karena sudah bersentuhan langsung dengan tanah. Kalau tidak percaya silakan dipraktekkan. Ada yang mau meninggal dulu? Yang ketiga, yang keempat, sambaran petir menjadi netral jika disambungkan langsung dengan tanah. Itulah teknik penangkal petir. Itu kan dari atas nyambung sampai underground pakai baja. Nah, yang di atas itu yang berpeluang disambar petir. Karena ada yang lebih atas lagi,
baja sehingga langsung nyambung ke tanah. Secara teori akan hilang petirnya, tapi semuanya kembali pada prinsip la haula wala quwwata. Ya ngono, tapi ya aja kaya ngono. Mobil ada alarmnya juga bisa hilang. Semuanya menggunakan prinsip la haula. Demikian juga organ sujud ketika menekan ke bumi akan menjadi netral sehingga diri kita menjadi sehat. Makanya kalau sujud yang terakhir agak lama, sampaikan, curhat kepada Allah apa yang kita butuhkan, kita sampaikan dengan untayan doa. Kalau bisa menggunakan bahasa Arab, disampaikan bahasa Arab. Kalau tidak, cukup dibatin dalam hati apa yang kita butuhkan. Itu paling mudah dijabai oleh Allah. Ya, ini saja sepertinya lampu kari lima buat. Kia bisa jadi kepingin ngantuk tapi yang dipendeli iya. Akhirnya kali rombot setengah harus kia. Ya sudah ada apa-apa. Yang penting mudah-mudahan yang kita sampaikan malam ini diiringi hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Mudah-mudahan semua tetap sehat walafiat. Orang tua kita, saudara-saudara kita, mudah-mudahan tetap sehat walafiat. Orang tua kita yang sudah meninggal dunia di alam barzahnya, mudah-mudahan diampuni dosanya, diberi tambahan kenikmatan di sana. Semoga guru-guru kita juga sehat, guru-guru kita semuanya mengasuh keluarga besar Mabu'al Hikam sehat walafiat. Semoga semuanya ditata oleh Allah, yang sulit dimudahkan semua diberi kebahagiaan oleh Allah. Masa depan kita diberikan masa depan yang cerah, menjadi orang yang ilmunya barokah, hartanya barokah, keluarganya barokah, anak cucunya barokah, besok-besok pada saatnya diberi umur yang panjang, husnul khotimah. Semoga Mabu'al Hikam semakin jaya seiring dengan ridho dan rahmat dari Allah, bisa menjadi tempat naungan dan yang menjadi tumpuan semua pihak, bahwa disinilah tempat tumbuh kembangnya hikmah-hikmah dan hukum-hukum yang membawa manfaat untuk kebesaran kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah, inna du'afa faqawwina. Inna du'afa faqawwina wa inna adilla fa'a'izzana wa inna juhala fa'allimna wa inna fuqara'u fa'aghnina wa inna fuqara'u fa'aghnina wa inna dhunaba'u faghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, bi barakati dzikra lailatul Isra wal Mi'raj hadhihi al-lailah, ij'alna ya Allah wa ahlana wa auladana banatina wa tullabana wa jami'a man hadara hadzal majlis min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa ahli al-Quran wa ahli al-hadis wa ahli al-ta'ati wal musa'ata wal qana'ah as-sadaqa as-sihha wal afiyah wa min ahli al-nasri was-sabri wa min ahli sunnah wal jama'ah wal muru'ah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-syarri wal tayri wal dhalalati wal fitnati wal bid'ah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا الله صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدر العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا، اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على سيدنا مولانا محمد
لكل داء دواء ولكل سقم شفاء وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kalau ada salahnya itu dari kekurangan saya pribadi, kalau benar itu dari Allah. Mudah-mudahan diridhoi oleh Allah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.